Halo guys, selamat datang kembali di channel aku. Ini Una. Di video kali ini kan banyak banget tuh di videoku yang tentang room tour itu, yang sebelumnya yang udah berbulan-bulan lalu aku posting. Ada yang nanya ke aku tentang, Kak, gimana sih caranya bisa masuk UGM? Kak, masuk UGM jalur mana? Terus, Kak, aku pengen masuk UGM nih, pengen jadi Gamada 2000 sekian, 2020 sekian gitu, aku lupa deh pokoknya. Pokoknya ada beberapa orang yang nanya ke aku tentang gimana sih aku bisa masuk di UGM saat ini. Jadi, aku itu masuk tahun lalu, tahun 2019. Aku masuk mengikuti prosedur dulu nih. Ikut jalur yang SNM itu. Nah, sebelum pengumuman dari LTMPT itu kan, pasti semuanya udah pada tahu kan LTMPT. Nah, jadi kita semua kan daftar nih, satu angkatan daftar semua SNM itu kuotanya. Nah, kalau nggak salah pada saat itu kuotanya di sekolah aku sendiri sih sekitar 150 sekian gitu. Aku lupa, tapi di sini hanya untuk patokan aja ya. Kita buletin lah 160 orang gitu. Kalau nggak salah 158 atau 57, aku lupa deh. Buletin lah 160 orang. Terus sebelum pengumuman LTMPT, pengumuman masuk kuota SNM apa enggak, itu kita tuh di ranking paralel dulu oleh pihak sekolah. Dan kalau tidak salah, aku lupa sih tepatnya tuh sebenarnya aku tuh ranking kedua terakhir, atau emang nggak masuk ranking paralel gitu. Jadi kan makin kecil kemungkinan untuk aku masuk SNMPTN gitu. Terus akhirnya tapi di situ maksudnya aku kayak masih males untuk menyiapkan hal yang lain. Setelah SNM itu kan ada UTBK, SBM gitu kan. Tapi aku masih di situ kayak setengah hati untuk menyiapkan itu gitu loh. Kayak masih, ntar lah SNMPTN juga belum ada pengumumannya. Tungguin aja dulu, kalau pengumumannya emang aku nggak lolos, baru aku tuh akan menyiapkan SBM. Itulah buruknya aku kayak gitu, karena aku emang udah males banget untuk menyiapkan ujian-ujian gitu. Karena pada saat ini pun pengumuman SNMPTN gitu, ini tuh lagi bentar lagi tuh ada TO lah, bentar lagi ada UAS kayak gitu-gitu loh, ujian sekolah kayak gitu kan. Nah, pada saat itu balik lagi nih ya, daftar, terus semuanya berbesar hati untuk semoga keterima gitu, tentunya dengan aku sendiri pun kayak gitu. Terus hari H nih, hari H pengumuman masuk kuota SNMPTN apa enggak, di situ drama banget. Kita buka kan pada saat itu pagi-pagi, kalau nggak salah jam berapa gitu, pagi-pagi tuh udah bisa diakses gitu. Terus kita akses dong semua karena penasaran kan. Sampai kita kan punya grup di lain gitu, kalau nggak salah kan di satu angkatan gitu kan. Terus kok hasilnya kok merah semua gitu, ini kayaknya ada yang nggak beres nih, ada yang error. Ternyata bener, servernya tuh error karena mungkin satu Indonesia kita akses semua di situ, akhirnya down mungkin. Terus akhirnya error dan semua tuh sekolah aku tuh hasilnya tuh merah tuh maksudnya mohon maaf Anda tidak berhasil gitu loh. Tapi masa iya sih? Dan akhirnya kita diminta untuk bersabar dan mencoba lagi nanti gitu loh. Dan akhirnya dicoba lagi, akhirnya ada tuh yang udah hasilnya hijau, alhamdulillah bla bla bla. Dan dengan aku sendiri pun alhamdulillah hasilnya itu berhasil, jadi masuk kuota SNMPTN. Nah, di sini tugasku selanjutnya adalah gimana caranya aku memanfaatkan kesempatanku ini dengan sebaik mungkin. Karena kan udah aku bilang sendiri tadi, kalau aku pribadi tuh males untuk menyiapkan ujian-ujian yang lain kayak UTBK kayak gitu-gitu tuh aku udah males banget. Jadi gimana caranya nih aku manfaatkan ini dan aku bisa masuk universitas gitu loh. Dan tentunya universitas yang baik sebisa mungkin kayak gitu, dan yang memang aku impikan kayak gitu. Terus aku konsultasi tuh dengan guru BK, dengan orang tuaku, dengan pokoknya dengan orang-orang terdekat aku konsultasi. Kira-kira baiknya aku kemana, kira-kira bagusnya aku kemana, dan beruntungnya aku masuk mana kayak gitu, cocoknya aku kemana kayak gitu kan. Dari pihak BK sendiri sebenarnya lebih menyerahkan ke anaknya, ke aku sendiri gitu kan. Kayak kamu masuk mana aja, pihak kami mendukung. Kamu yang penting yakin aja mau masuk mana, kita ngedukung lah gitu. Terus kan aku jadi makin bingung lah. Ya terus mana nih yang cocok buat aku gitu, karena aku pengennya tuh tadinya tuh prodinya tuh kayak psikologi gitu loh, tapi kan kayaknya tuh psikologi tuh dimana-mana itu adalah soshum, bukan saintek. Sementara aku SMA-nya tuh anak IPA gitu loh. Nah, di situ aku nggak terlalu luas sih wawasanku. Jadi pokoknya gue masuk aja dulu lah ke universitas gitu loh. Terus akhirnya kan karena yang tadi tuh kita ada grup
angkatan. Di situ demi kebaikan bersama sih sebenarnya, kayak kita ngelis tuh yang anak-anak masuk SNMPTN kan, ngelis si A mau masuk universitas mana, jurusan apa, si B mau masuk universitas mana, jurusan apa, kayak gitu. Itu untuk mempermudah kita mengaca diri untuk kayak, wah berarti gue nggak bisa nih masuk sini karena si A tuh ranking kemarin paralel kan, itu jadi patokan gitu kan, dia di atasku rankingnya dan dia mau masuk jurusan yang aku mau, berarti kemungkinan aku nggak akan bisa masuk sana karena akan kegeser lah gitu kan. Nah di situ juga aku mengaca diri, karena dari ranking paralel aja aku tuh udah yang tadi tuh di rankingnya tuh terbawah lah gitu. Iya aku masuk kuota SNM tapi rankingku tuh terbawah gitu di sekolahku gitu. Jadi kayak aku harus menempatkan diriku sesuai porsinya gitu loh. Nah jujur nih, nggak apa-apa ya nyebut merek ya. Tadinya cita-citaku adalah masuk Universitas Pajajaran. Pertama alasannya itu adalah deket dari kampungku yang sekarang gitu. Jadi kan kayak bisa sering-sering pulang kampung tuh. Terus yang kedua adalah alasannya karena aku pernah kesana dan aku tahu, wah ternyata luas ya gitu, karena mungkin semua kampus tuh luas sebenarnya, cuman karena aku pernah kesana jadi kayak lebih mantep aja untuk kesana gitu loh. Dan padahal aku belum tahu kan kampus-kampus lainnya mungkin aja lebih wah, mungkin aja ya ada keunggulannya masing-masing sebetulnya. Pokoknya aku pengen ke Unpad pada saat itu. Dan aku mengaca diri, aku pengen ke Unpad, maunya masuk, kalau nggak salah tuh apa ya, agribisnis. Aku tuh pengen masuk Unpad pertanian, agribisnis, atau perikanannya, kelautan dan perikanan ya kalau nggak salah. Di Unpad tuh ada fakultas sendiri gitu kan tentang perikanan dan kelautannya gitu. Antara itu dua. Tapi ternyata udah ada yang ngelis, dan aku sadar diri mereka itu pada saat diparalelin itu mereka itu di atasku gitu. Jadi kemungkinan besar kan aku saingan di antar sekolahku aja, aku tuh udah udah tersingkir lah gitu. Walaupun walau alam sih Unpad nih akan ngambil berapa anak nih dari wilayahku gitu, dari sekolahku gitu kan, kita belum tahu. Tapi sebisa mungkin dikasih saran sama guru-guru untuk memilih yang belum dipilih oleh teman-teman yang lainnya gitu loh, dan terutama belum dipilih oleh teman-teman yang lainnya yang di atasku gitu loh. Dan jujur waktu itu aku mempertimbangkan antara 3 universitas, Undip, Unbrau, dan UGM. Nah PR-ku saat ini adalah mencari tahu ketiganya ini fakultas mana yang memungkinkan untuk aku ambil dengan nilaiku yang pas-pasan lah, bisa dibilang kayak gitu. Pada saat itu nggak tahu kenapa tiba-tiba di antara 3 univ ini aku tuh mantep ke UGM ini gitu loh. Terus akhirnya di situ tugasku adalah mencari fakultas yang peminatnya tuh biasa aja gitu loh. Kayak nyari aman aja dulu kalau aku sih. Kalau misalkan aku pengen yang bagus sekalian gitu, maunya UGM nih, kedokteran gitu kan, kayak ya kesinggir lah. Nah terus akhirnya aku tuh mencari tahu tentang fakultasnya kan, tentunya Saintek dong gitu, biar lebih mantep gitu kan. Aku harus mencari fakultas Saintek yang memungkinkan untuk aku masuk, maksudnya peminatnya tuh agak-agak nggak terlalu banyak lah gitu. Akhirnya dapatlah ini, aquaculture dan peternakan. Kalau aquaculture tuh kan masuknya ke pertanian ya kalau di UGM sendiri. Nah terus akhirnya nggak tahu kenapa aku tiba-tiba memilih peternakan tuh, kayaknya emang karena peminatnya juga sih. Pada saat itu aku membandingkan peminatnya gitu, biar aku bisa masuk dulu lah, yang penting kayak gitu kan. Terus akhirnya aku pilihlah aquaculture ini dengan buta, maksudnya kayak aku nggak tahu aquaculture itu apa, dan ya udahlah cuman ngelihat peminatnya sekian, tampungnya sekian, kayaknya memungkinkan nih, mantepin aja lah hati ke sana. Karena memang itu tuh udah mepet-mepet gitu, karena sebelum aku finalisasi, aku memantapkan untuk ke UGM ini, itu tuh aku udah beberapa ganti univ, karena ya tadi bimbang, karena kayak konsul ke sini katanya gini, konsul ke sini katanya gini. Jadi nggak tahu kenapa aku tiba-tiba udah nekat aja, kayak udahlah pokoknya gue maunya ke sini udah. Sampai mamaku sih sebenarnya membebaskan aku mau kemana aja, yang penting akunya suka, yang penting kamu yakin kamu bisa masuk sana gitu, karena manfaatkanlah ini dengan sebaik mungkin gitu. Karena memang mamaku tahu lah tipeku tuh untuk males untuk ujian-ujian lagi gitu loh. Terus akhirnya aku finalisasi 2 hari sebelum hari finalisasi terakhir gitu loh. Nah karena kenapa aku takut keburu down gitu, keburu servernya down kalau misalkan nanti ternyata di akhir itu semuanya pada akses pada finalisasi semuanya. Terus aku tuh finalisasi nih, ternyata bener pas hari H terakhir finalisasi harusnya itu tuh malah
diperpanjang. Dan di situ aku agak nyesel karena kayak kenapa kemarin gue harus buru-buru, ternyata itu diperpanjang gitu loh. Kayak mungkin kan kalau aku nggak terburu-buru aku masih bisa cari tahu tentang univ lain atau enggak fakultas lain yang, karena aku kan baru cari tahu nih, aku udah finalisasi baru aku cari tahu aquaculture tuh apa sih. Ternyata kok kayaknya waduh pelajaran aku, ya aku tahu itu saintek tapi kok kayaknya IPA-nya IPA banget gitu. Sampai aku kan aku anak IPA tapi aku tuh justru lemah gitu loh di kimia, di fisika, di biologi, di semua pelajaran. Akhirnya aku tuh ya mau gimana lagi lah, pokoknya udah finalisasi itu ya udahlah, kalau masuk ya syukur, kalau enggak juga ya nggak apa-apa, udah PR ku untuk mengikuti ujian-ujian selanjutnya kayak gitu. Terus akhirnya finalisasi selesai dan akhirnya datanglah hari dimana pengumuman SNMPTN itu diterima apa enggak. Kalau nggak salah sih Maret, pada saat itu ya akhir Maret gitu kalau nggak salah. Nah terus aku tuh mengharapkan, ya jelas lah mengharapkan masuk karena aku yang males untuk ujian. Nah terus akhirnya itu kalau nggak salah sih harusnya bisa diakses tuh jam 4 pengumumannya, jam 4 sore. Tapi ada sahabatku dari Bogor, dia ngasih kabar kalau kok aku coba akses kok udah bisa ya hasilnya kok. Iya maksudnya di antara dia dan teman-temannya yang di sana, dia tuh udah ada pengumuman tentang si ini dapatnya selamat Anda berhasil, maaf Anda kurang berhasil. Pokoknya udah ada hijau dan merah. Berarti kan sebenarnya ini maksudnya kayak pihak LTMPT-nya mengecoh kita biar aksesnya nantian sore aja, sementara orang yang penasaran itu bisa akses pada subuh-subuh itu. Dan aku penasaran dong tentunya. Aku akses dan hasilnya itu udah hijau. Aku dari subuh, jam 4 subuh lewat. Nah tapi kan aku nggak mau berbesar hati dulu kayak pede nih, wih aku diterima nih di UGM gitu kan, aquaculture. Karena apa? Belajar dari yang sebelumnya, server error itu yang tadinya yang SNMPTN itu kan keterima apa enggaknya, kan itu sekolahku merah semua dan akhirnya ada yang hijau akhirnya kan gitu. Terus aku takutnya aku nih hijau nih sekarang nih, keterima nih udah di UGM, tapi ternyata nanti jam 4 berubah jadi merah karena tadi servernya down karena belum siap apa gimana tuh. Makanya aku udah diem dulu aja. Tapi aku udah ngomong ke mama, karena pada saat itu lagi tryout ya, kalau nggak salah lagi ujian-ujian gitu aku lupa. Tapi tryout apa US apa pokoknya aku lupa. Pokoknya lagi ada ujian, terus aku biarkanlah ujian dulu. Pada kan 2 pelajaran tuh ya, istirahat nih, istirahat. Teman-teman yang lain ternyata satu sekolahku pada saat istirahat itu udah bocor bahwa itu tuh udah bisa diakses. Pengumuman resmi bahwa yang tadinya jam 4 dimajuin jadi jam 1 bisa diaksesnya, jam 1 siang. Sampai akhirnya aku pulang, terus aku cek lagi jam 1, bener-bener jam 1 itu. Sampai ya kita mengulang-ulang karena gagal masuk karena apa? Ya banyak yang ngakses, jadi servernya down kan. Terus akhirnya bener, sampai hasilnya bener-bener aku yakin, iya udah berapa kali aku cek hasilnya tuh hasilnya hijau gitu. Sampai aku screenshot di jam sekian hasilnya hijau. Cek lagi 2-3 menit hijau lagi, screenshot lagi, karena aku takutnya berubah gitu kan. Walaupun itu jam 1 lewat, tapi aku tetap belum yakin dan aku belum ngabarin keluargaku yang lain gitu loh kalau aku tuh hasilnya udah fix gitu. Terus akhirnya aku coba lagi sampai bener-bener jam sore lah, jam 3 gitu, yakin nih kalau iya kok hasilku hijau terus gitu. Berarti kan ya udah alhamdulillah kan aku keterima lah di situ SNMPTN aquaculture UGM. Nah semoga dengan pilihan ini memang aku betah-betah aja gitu, tapi nggak memungkinkan juga aku untuk pindah karena nggak mau aku mengulang dari awal. Walaupun ini baru semester 2, tapi mungkin banyak di antara mereka yang malah pada salah jurusan karena ya nggak cocok dengan mereka menjalaninya. Tapi kalau aku pribadi, cocok gak cocok ya aku jalanin aja, nanti juga kita akan menemukan titik nyamannya. Asik. Enggak sih, menurutku. Jadi semua jurusan itu pasti ada plus minusnya. Kayak nih kita suka saling iri-iri kan sama anak sosum gitu. Kayak, wih anak sosum tuh nggak ada praktikum, nggak ada laporan praktikum. Terus kayak lebih santai gitu kelihatannya. Tapi mereka tuh PR-nya adalah harus sering baca kan. Terus harus bikin esai. Jadi menurutku semua tuh ada plus minusnya gitu loh. Selagi kita menjalaninya dengan enjoy, aku rasa semuanya tuh bisa ngalir aja gitu loh. Jadi sekarang ya prinsipnya aku adalah udahlah aku jalanin dulu apa yang ada. Terus kalau masalah nyaman ya itu tadi, nanti kita pasti akan menemukan titik nyamannya. Karena belum tentu sekarang kita pindah terus nanti kita akan nyaman juga di situ kan, belum tentu gitu. Sayang dong ini yang 1 tahun udah lewat
nggak jadi, gugur kan karena kita pindah. Nah terus tempat kita pindahan ini aja ternyata itu malah nggak cocok juga di kita. Terus mau sampai kapan kalian ngulang kayak gitu? Nah jadi aku tuh sampai ngejawab adik-adik kelasku yang kemarin mungkin lagi pada bingung mengenai SNM. Tapi jujur video ini aku buat setelah SNM tuh udah ada pengumumannya. Tapi sebenarnya video ini untuk siapa aja sih? Maksudnya untuk kalian yang gabut pandemi virus ini, jadi kalian tonton video aku gitu. Enggak. Jadi sebenarnya video ini tuh hanya menceritakan karena ada ada banyak yang nanyain ke aku tentang kenapa aku bisa masuk UGM dan jurusan SNM. Mungkin pertanyaan mereka itu karena nggak yakin seorang aku yang sesantuy ini bisa masuk UGM gitu loh. Tapi tadi aku sariawan guys. Tapi jujur nih, kalian tuh jangan jadi matokin harus pemikiran kayak aku juga. Itu maksudnya pemikiran simpelku gitu. Kayak ya udah, lupakanlah tentang univ kalian, univ di mana, jurusannya apa. Semuanya itu baik, semuanya itu punya keunggulan, punya kekurangannya masing-masing. Dan enggak semuanya yang dipandang wah namanya itu selalu wah selamanya, tapi ada aja kekurangannya gitu. Nanti juga kalian akan mengenal masing-masing lah tentang univnya gitu loh. Dan pesanku tuh kayak ya udah, kalian masuk mana aja yang menurut kalian itu terbaik buat kalian gitu loh. Untuk kalian-kalian semua nih yang masih pada berjuang untuk UTBK mungkin, atau ujian mandiri atau jalur-jalur lainnya, pokoknya kalian tuh pertimbangin yang terbaik buat kalian. Jangan sampai nyesel di akhir juga kayak aku. Tapi kalau aku orangnya let it flow ya, jadi kayak aku agak menyesal tapi ya udah jalinin aja kalau aku gitu. Tapi kan belum tentu dengan kalian yang nanti mungkin akan stres atau akan apa gitu. Nah jadi di video ini aku udah menceritakan nih, mungkin udah menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang dulu mungkin pernah ditanyain, dan mungkin ini adalah jawaban yang lebih jelasnya gitu. Karena kalau dulu tuh kalian-kalian nih, adik-adikku kan pada nanyanya dari DM, dan itu kan cuman kayak ku jawab seperlunya doang kayak gitu. Dan di komen-komen videoku yang sebelumnya itu kan ada juga yang menanyakan tentang bagaimana sih aku bisa masuk UGM dan jalur apa nih. Udah aku ceritain semuanya dari alur proses pertama sampai ke akhir gitu, udah aku ceritain semuanya. Dan semoga itu jelas. Dan kalau nggak jelas kalian bisa tanyain ke aku, boleh di komen di bawah, atau boleh juga DM ke Instagram aku sambil promo ya. Nggak, serius, tapi aku akan jawab dengan sejujurnya. Dan biasanya memang kayak gitu, kayak aku sejujurnya aku bilang aku tuh sebenarnya pas-pasan loh dek, tapi kayaknya aku kadang suka bilang kalau aku tuh hoki, tapi tidak. Semuanya itu tergantung dengan hoki juga sih. Tapi ada juga perjuangannya. Maksudnya di SMA aku juga nggak santuy-santuy amat. Dia ada di mana saat aku juga mempertahankan nilaiku walaupun itu ternyata gak berhasil. Makanya aku bilang nilaiku tuh pas-pasan. Sebenarnya banyak orang-orang yang nilainya di atas aku kayak gitu. Tapi ya udahlah, kembali lagi ke diri kalian lah gitu ya, masalah jurusan. Tapi video ini hanya menceritakan bagaimana dari posisi aku aja gitu, bagaimana aku masuk di univ ini dari sisi aku, dari sisi Una gitu. Semua orang punya ceritanya masing-masing, semua orang punya jalannya masing-masing untuk mencapai sesuatu yang dia mau gitu. Asik. Jadi pesanku untuk adik-adik semuanya yang mungkin masih berjuang saat ini, tetap semangat terus. Aku yakin kalau emang rezekinya kalian pasti masuk. Dan kalau memang kalian gigih, kalian ikhtiar, kalian berdoa, kalian yakin, insya Allah pasti Allah kasih buat kalian. Kayak gitu sih. Semangat buat kalian yang mau masuk univ manapun, itu baik. Mau jurusan apapun, kenapa jurusan itu ada? Karena memang itu dibutuhkan. Kayak pesanku selanjutnya adalah ketika kalian sudah masuk di manapun, entah itu kalian hanya batu loncatan aja atau memang udah bener-bener masuk ke jurusan yang kalian mau gitu, syukuri dan jalani dan coba cintai apa yang sudah kalian dapat gitu. Coba cintai apa yang sudah kalian dapat. Buat kalian semuanya yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir, thank you banget. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di share juga. Dan bantuin promo YouTube aku, karena gemes aku baru lagi mulai kali ini.
baru mulai lagi kali ini bikin video gitu, karena memang banyak yang nagih tentang cerita aku bagaimana masuk UGM ini, yang mana nanti ini akan aku jadikan judul. Thank you banget pokoknya, jangan lupa untuk tadi. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, sampai bertemu lagi di video selanjutnya.